Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga. Satu dalam apa? Satu dalam kasih Tuhan. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga. Satu dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya. Kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangannya. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga. Satu dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya. Kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Kamu ajak adik-adik untuk tepuk tangannya yuk. Nyanyi yang kencang ya. Siap. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihimu. Kita semua apa? Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya. Kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya. Kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Yuk mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya ya. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Oke. Harus lebih semangat, oke? Sama-sama kita mau katakan dari awal. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah
kegelapan dunia. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Sama-sama ikutin gerakan kita ya. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia, untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bersinar, kita bersinar, bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi orang-orang di sekeliling kita. Sama-sama kita mengatakan bersinar. Teman-teman, yuk kita menyembah Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Ayo yang serius kepada Tuhan yuk. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah
ucapkan terima kasih kepada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buatkan supaya kami semua boleh mendengar firman-firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik Joki semuanya. Nah, jumpa lagi bersama Kak David di sini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan buat adik-adik Joki online semuanya. Oke? Kalian sudah siap semuanya? Duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, boleh? Yuk, jangan ganggu kanan kirinya ya. Kita mau fokus, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, seperti minggu kemarin, ini lanjutannya adik-adik. Seperti minggu kemarin, ini sesi yang terakhir adik-adik dari selengkap senjata Allah. Ini yang terakhir, Kak David mau ceritakan ada 2 perlengkapan senjata Allah yang akan kita mau pelajari hari ini. Yang pertama ya Pak adik-adik, yang pertama ini. Wah, inilah perisai iman. Wah, keren ya adik-adik ya. Yang kedua ialah ini, pedang roh. Nah, tapi kita mau bahas satu-satu dulu ya adik-adik ya. Yang pertama, perisai iman. Kak, memangnya ada ya Kak, tertulis di Alkitab, di firman Tuhan, ditulis perisai gitu? Memangnya ada ya Kak? Ada adik-adik. Adik-adik boleh bawa Alkitabnya, Kak David tunggu. Ambil Alkitabnya yuk, buruan yuk. Ambil Alkitabnya. Kalau yang nggak punya Alkitab, boleh pakai aplikasi di handphonenya. Buka aplikasi Bible atau aplikasi Alkitab. Dibuka di Efesus 6. Efesus itu perjanjian lama atau baru adik-adik? Perjanjian baru ya. Efesus 6. Kakak tunggu. Ayat 16. Nah, sekalian 16 dan 17 ya adik-adik, kita mau sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya adik-adik ya. Oke, kita mau perkatakan firman sama-sama. Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kak David ulangi sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Luar biasa adik-adik ya. Alkitab, firman Tuhan juga mencatat tentang apa? Perisai iman adik-adik. Bukan perisai baja, perisai besi atau perisai kertas. Tapi perisai apa adik-adik? Perisai iman. Kak David mau ulangi nih yang minggu kemarin. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah bukan untuk melawan darah dan daging adik-adik.
bukan melawan teman kita, atau teman kita yang nakalin kita, jahatin kita, atau saudara yang ngusilin kita, atau bahkan melawan orang tua dan keluarga. Bukan ya adik-adik ya, melainkan kita melawan tipu muslihat iblis. Maksudnya gimana adik-adik? Kenapa kita diperlengkapi perisai iman? Adik-adik tahu nggak? Perisai itu apa sih? Mungkin Kak David bisa artikan seperti tameng ya adik-adik ya. Tameng adik-adik. Wah, alat untuk melindungi tubuh kita dari segala macam serangan yang akan menimpa kita. Wah, misalnya adik-adik, waktu itu di tentara Roma, seorang prajurit mesti bawa apa ini adik-adik? Perisai. Dan ini berat adik-adik. Kalau yang asli berat adik-adik. Wah, mereka harus membawanya dengan apa? Menutupi badannya, menutupi anggota tubuhnya yang paling penting. Kepala, badan, semuanya itu ditutupi oleh perisai. Tujuannya untuk apa adik-adik? Biar senjata musuh tidak bisa menembus pertahanan tentara tersebut. Luar biasa ya fungsinya adik-adik ya. Melindungi tubuh kita dari serangan musuh. Tapi Kak, kan masa hari gini masih ada perang seperti itu Kak? Tidak adik-adik. Alkitab mencatat apa? Peperangan kita melawan darah dan daging. Melawan tipu muslihat si jahat. Nah, misalnya adik-adik, siapa di sini yang punya TV adik-adik dan pernah nonton berita? Di TV, di handphone kalian pernah lihat akan terjadi apa ya? Bencana, akan terjadi wabah yang berikutnya, akan terjadi sakit penyakit yang akan mempengaruhi kesehatan kita, atau bahkan itu membuat kita takut, membuat kita cemas. Nah, perisai iman ini kita mau pakai adik-adik. Kita mau aktifkan. Perisai iman ini dipakai untuk apa? Untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Segala yang bukan dari Tuhan, aku patahkan. Aku hancurkan dengan perisai iman. Aku perkatakan, aku deklarasikan. Hidupku dalam perlindungan Tuhan. Keluargaku dilindungi Tuhan. Kotaku, bangsaku Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, begitu adik-adik cara mengaktifkan perisai iman. Yaitu dengan apa adik-adik? Kita mau perkatakan firman Tuhan. Kita mau perkatakan janji Tuhan. Kasih setia Tuhan. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita, kota kita, tempat tinggal kita, dan bangsa yang kita cintai, Indonesia adik-adik. Nah, gimana kalau ketika si jahat itu menyerang adik-adik dengan isu-isu akan terjadi peperangan, kerusuhan, sehingga membuat kita anak-anak Tuhan takut. Nah, kita mau aktifkan perisai iman kita mau deklarasikan ada shalom Tuhan, ada perlindungan Tuhan, darah Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia sudah lunas, tuntas, selesai dibayar. Nah, adik-adik mesti mengaktifkannya ya, perisai iman yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Nah, itu poin yang pertama adik-adik. Dan poin yang kedua yang tidak kalah penting dan dahsyatnya yaitu apa adik-adik? Senjata Allah yang kedua yang terakhir yaitu apa adik-adik? Tunggu dulu, Kak David mau ambil ya buat kalian. Set. Nah adik-adik, inilah pedang roh. Nah, inilah firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan dipakai untuk melawan tipu muslihat si jahat, tipu muslihat iblis adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun waktu itu manusia yang diciptakan Tuhan yang pertama kali yang ditempatkan di Taman Eden itu dikalahkan dengan tipu muslihat iblis adik-adik. Tapi Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus yang hadir di bumi mengalahkan segala tipu muslihat iblis,
melawannya pakai apa adik-adik? Pedang roh. Wah, luar biasa adik-adik ya. Nah, pedang roh ini adik-adik, kita mesti juga sama adik-adik. Kita mesti memperkatakan firman Tuhan. Kita mesti membalikan keadaan. Mungkin adik-adik yang dihina nih, sama diejek nih, sama temenmu, sama siapapun. Kamu itu bodoh, kamu tuh nggak bisa. Payah kamu nakal. Nah, kita mau pakai firman Tuhan, kita mau aktifkan pedang roh ini untuk apa? Dibalikan keadaan adik-adik. Tidak. Tuhan memakai aku seperti anak panah di tangan pahlawan. Aku jadi terang, aku dipakai Tuhan. Aku jadi berkat. Karena Tuhan sudah memilih aku. Nah, adik-adik, perisai dan pedang roh ini kita mau aktifkan sama-sama adik-adik. Kita mau memperkatakan kebenaran Tuhan. Kita mau memperkatakan firman Tuhan. Untuk apa adik-adik? Mengalahkan segala tipu muslihat si jahat. Wow, luar biasa adik-adik ya. Ketika kita rajin baca Alkitab, firman Tuhan, dan Roh Kudus yang mengingatkan kita kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau apa? Deklarasi adik-adik. Kita memperkatakan pembalikan keadaan. Aku diberkati Tuhan. Aku cerdas. Aku pintar. Aku berkecukupan. Bahkan berkelimpahan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku aktifkan pedang roh. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidupku. Nah, seketika itu juga adik-adik, iman kita akan dibangkitkan. Iman kita akan dibangkitkan Tuhan mengalahkan tipu muslihat si jahat. Nah, itu adik-adik. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang perisai iman dan pedang roh adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang mau aktifkan? Kita mau aktifkan perisai iman dan pedang roh adik-adik. Katakan, saya Kak. Nah, hari ini kalian akan terima, kita mau doa sama-sama. Biar kalian sudah terima dan kita mau aktifkan. Aktifkan lagi, lebih lagi perisai iman dan pedang roh. Kita mau doa sama-sama ya. Kak David akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat perlengkapan senjata Allah yang sudah Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami seringkali lupa Tuhan. Kami seringkali tidak sadar Engkau sudah memberi kami Tuhan perisai iman dan pedang roh untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Hari ini Tuhan, kami mau aktifkan Tuhan perisai iman dan pedang roh. Kami mau memperkatakan firman Tuhan. Kami kalahkan Tuhan segala tipu muslihat iblis yang mengatakan destiny kami terhambat, terputus, bahkan destiny kami tidak sampai. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau pakai perisai iman, pedang roh, firman Tuhan. Aku dipilih Tuhan. Tuhan Yesus berjalan bersamaku, menuntaskan destiniku sampai garis akhir. Aku dipanggil untuk jadi berkat, garam dan terang dunia, dan bagi generasiku. Terima kasih Tuhan, aku aktifkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai dengarkan firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan hari ini. Sekarang kita mau terima berkat Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Yang siap terima berkat Tuhan, buka tangannya lebih lebar lagi, lebih lebar lagi. Kita mau doa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat pesan-Mu hari ini. Hari ini Tuhan, aku mau aktifkan Tuhan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Roh Kudus, ingatkan kami Tuhan, senjata apa yang kami pakai untuk menghadapi tipu muslihat iblis. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan Yesus yang memberi kami kekuatan, keberanian, dan iman supaya hidup kami berkemenangan sampai garis akhir. Aku terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.